Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Al-Falah yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya kita memanjatkan syukur kita kepada Allah yang telah melimpahkan kepada kita nikmat-nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat Isya berjamaah, dan insyaallah nanti lanjut dengan sholat tarawih. Mudah-mudahan ini semua menjadi pempertimbangan amal kita nanti pada hari kiamat. Amin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, serta para pengikutnya yang setia dalam mengamalkan tuntunan-tuntunan beliau sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kultum beberapa waktu yang lalu kita membahas tentang orang-orang bertauhid, ya. Orang yang berakidah dengan lurus, orang-orang yang bertauhid adalah mereka orang-orang yang paling berbahagia, orang yang jiwanya paling tentram, paling tenang, paling bahagia. Di antara sebabnya yang pertama adalah kemarin napa Pak? Asik kemutan mboten? Kelalen. Kultum masuk guys kelalen ya. Ya. Karena orang bertauhid adalah ya orang yang paling yakin bahwasannya rizki sudah dijamin oleh Allah. Ya. Kesimpulannya kemarin, bahkan seandainya mungkin kita resign dari tempat kerja kita di PHK dari tempat kerja kita, tetap yakin Allah akan memberikan rizki. Ya. Ya, kita lihat sekeliling kita, ya, ada orang yang di PHK, ada orang yang resign dari tempat kerjanya tapi mendapatkan rizki dari jalan yang lain. Yang kedua, di antara sebab mengapa orang bertauhid adalah orang yang paling tentram, yang paling bahagia, karena orang bertauhid adalah orang yang paling ikhlas. Ya, orang bertauhid adalah orang yang paling ikhlas, dan ikhlas ini sebab di antara sebab terbesar kebahagiaan. Ya, karena orang yang ikhlas adalah orang yang dicari adalah ridho Allah. Yang terpenting Allah sudah mencatat, yang terpenting Allah sudah menulis, ya, amal kita, dan nanti akan dibalas pada hari kiamat, sudah cukup. Tidak butuh pengakuan dari manusia, tidak butuh penilaian dari manusia. Ya, terserah orang mau komen atau tidak. Ya, yang terpenting Allah sudah mencatat. Bahkan orang mau terima kasih dengan kebaikan untuk kita atau tidak, mau membalas atau tidak, ya itu bukan urusan kita. Ya, karena yang kita butuhkan hanyalah balasan dari Allah. Ya. Sehingga orang yang ikhlas tidak perlu selfie ya ketika ibadah, mungkin bagi-bagi sembako, selfie cetet sana cetet sini, ya, di-upload. Ya mungkin kalau untuk laporan ya nggak masalah lah, tapi kalau untuk pribadi ya tidak usah. Ya. Mungkin lagi tawaf, lagi sa'i, ya tidak perlu selfie di depan Ka'bah. Ya mungkin kalau untuk koleksi pribadi mungkin seumur hidup sekali ke sana, ya. Tapi tidak perlu jadi status. Ya, bisa jadi status, jebule langkah sing komen sedih, ya. Di-upload maning sing komen TB 10, target 20, ya. Masih kurang. Terus seperti itu, artinya menggantungkan kebahagiaan kepada orang, menggantungkan kebahagiaan kepada netizen, akhirnya hidup nggak bahagia. Orang ikhlas ya sudah, yang penting Allah sudah mencatat, ya, tidak butuh pengakuan dari manusia. Bahkan ya tadi ya kita tidak butuh ucapan terima kasih. Ya artinya yang dibaiki sepantasnya, ya, yang dibaiki sepantasnya mengucapkan terima kasih.
Ya, syukur-syukur bisa bales. Tapi kita yang berbuat baik, ketika berbuat baik seolah-olah muamalah kita dengan Allah. Ya, jangan seolah-olah muamalah kita dengan orang yang kita baiki. Kalau muamalah kita dengan orang yang kita baiki, kita masih berharap terima kasih, kita masih berharap balasan. Tapi ketika muamalah kita dengan Allah, ya terserah dia mau balas, ya mau terima kasih atau tidak, ya itu bukan urusan kita. Makanya Allah mensifati orang-orang bertakwa. Mereka adalah orang-orang yang ikhlas ketika mereka berbuat baik. La nuridu minkum jazaa'u wala syukura. Kami tidak mengharapkan dari kalian balasan, ya, atau ucapan terima kasih. Karena motivasinya kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan, ya, seandainya kita diperlakukan buruk pun, ya, seandainya kita diperlakukan buruk pun, kita tetap berbuat baik. Ya. Karena ketika kita berbuat baik tadi, motivasinya bukan terima kasih, bukan balasan, tapi pahala dari Allah. Ya, jadi tidak mudah, ya, tapi perlu dilatih. Ilustrasi sederhana, misalnya kita lagi jatuh, misalnya kita lagi terpuruk, ya, kita mungkin diberhentikan dari tempat kerja, ya, kita mungkin punya usaha juga nggak jalan. Lagi terpuruk, pokoknya lagi jatuh, lagi terpuruk. Dan kita tahu ada teman kita, sahabat kita yang dia lagi jaya, ya, sukses, kerjaan gajinya besar, usaha jalan, ya, simpenannya akeh, tabungannya akeh. Kita datang ke dia untuk nembung utang, ya, karena kita lagi butuh. Ya, kita datang ke dia nembung utang, kita tahu dia duitnya banyak. Ternyata dia mengatakan nun sewu nyong bela lagi orang duit. Kira-kira nangati rasanya kepriye, Pak? Mbok ngenes. Nyong ngerti ge antum yen jenengan sugih, jenengan duitnya akeh. Tapi kok tega teman ngomong orang duit. Tapi ya masa arep motor bae kan orang patut. Ya sudahlah, pulang. Mungkin dengan perasaan kecewa. Ya. Tapi kan apa? Roda berputar, roda kehidupan berputar. Sekarang giliran kita yang jaya. Kita sudah dapat kerjaan, kita bisnis jalan. Lah sekarang dia yang jatuh. Dia terpuruk, dia datang ke kita, nembung utang. Kira-kira aku priwe? Somele ketek gitu ya. Sorry temen, mungkin kamu saya metu gitu. Kapok ya. Dulu ya mungkin dihitung biyen yang butuh orang gelem nulungi, ya, dan seterusnya. Itu kalau kita mengedepankan hawa nafsu kita. Tapi kalau konsekuensi kita sebagai kita orang yang ikhlas, tetap bantu. Kenapa? Karena ketika kita bantu dia, motivasinya bukan karena dia baik sama kita atau dia buruk sama kita, tapi motivasinya Allah. Kamu mau buruk sama saya, kamu mau ya memperlakukan buruk sama saya tetap baik sama kamu. Karena ketika saya baik sama kamu, motivasinya bukan karena kamu baik sama saya dan seterusnya, tapi hanya ingin mendapatkan pahala dari Allah. Konsekuensi ikhlas, kita tetap bantu. Teorinya kayak gue, prakteknya ya kayaknya mata nafot ya, tapi harus kita latih, ya. Ya, hawa nafsu kita seperti itu. Dia baik ya kita baik, dia buruk ya kita buruk, tapi harus diperangi. Ya, hawa nafsu harus diperangi. Makanya tadi orang yang ikhlas, ya, orang yang selalu menggantungkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak pernah bergantung pada makhluk sehingga hidupnya pun akan tentram, akan bahagia. Demikian kita punya sampaikan. Sedelah bae macam rampung bali kari mindo ya. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.